Kitab Mazmur pasal 119 ayat 89 sampai dengan 93. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semua itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Jika sudah tidak suka akan sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terlihat buruk. Sebaik apapun, ya tetap buruk. Misal, tidak suka dengan gunung, maka seindah apapun gunung ya bagi dia buruk. Tidak suka pantai, maka seindah apapun pantai ya bagi dia buruk. Sebaliknya, jika sudah menyukai sesuatu, seburuk apapun itu ya akan terlihat baik. Misal, menyukai pantai ya pasti pantainya jadi baik, indah. Menyukai gunung ya gunungnya jadi baik, indah. Pada titik ini, saudaraku, suka atau tidak suka akan sesuatu sesungguhnya motifnya sama. Kalau suka ya terlihat baik, kalau tidak suka ya terlihat buruk. Jika demikian, ada hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu bukan soal suka atau tidak suka, tetapi suka atau tidak suka pada apa. Pada apa kita itu suka atau tidak suka. Bisa saja pada benda, bisa juga pada perilaku atau hal-hal yang lain, mungkin sifat. Ini masalah. Jika apa yang disukai itu hal negatif, atau yang tidak disukai itu hal positif. Misal, ya ini ya contoh ya, tidak suka makan. Nah ini kan masalah. Kenapa? Karena orang hidup butuh makan, kok tidak suka makan. Baik, mari kita perjelas. Suka dan tidak suka bisa menjadi alasan orang melakukan tindakan. Suka dan tidak suka bisa menjadi alasan orang melakukan tindakan. Misal, suka mancing, maka tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang mendukung tentang mancing, tentang yang disukainya itu. Suka makan, suka bersepeda, suka bersedekah, suka menolong orang, dan lain sebagainya. Semua tindakan-tindakannya selaras dengan apa yang disukainya.
suka adalah alasan. Saya berhenti pada hal suka saja. Suka adalah alasan. Raja Daud memberikan kesaksian tentang apa yang disukainya, tentang apa yang digemarinya. Katanya di ayat 92, "Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku." Apa maksudnya? Raja Daud memberikan kesaksian dalam kesengsaraannya itu, Taurat Tuhan merupakan penolong, dan Taurat itu adalah kegemaran Daud. Persis seperti yang kita bahas di atas. Karena kegemaran Daud adalah Taurat Tuhan, maka segala tindakan kehidupannya diupayakan fokus selaras dengan Taurat Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, dengan perintah-perintahnya. Artinya, Daud berupaya penuh untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu adalah kegemarannya, kesukaannya. Nah, kalau sudah suka, ya segala sesuatu menjadi indah. Kalau sudah gemar, sudah suka, apa yang dilakukan itu bukan lagi menjadi beban. Sesulit apapun itu, semenderita apapun itu, seberat apapun itu, Daud tetap suka. Daud tetap gemar akan Taurat Tuhan. Bahkan dengan yakin ia mengatakan di ayat 93, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku." Saudaraku, tidak melupakan titah-titahnya adalah kesetiaan. Dan Daud telah melakukannya. Lupakan Daud pernah melanggar? Oh iya. Dalam sejarah kehidupan manusia pasti ada kalanya terjatuh. Tetapi langkah baiknya Daud adalah mengaku dosa. Dengan kesetiaan akan titah-titah itu, Bapa menghidupkan Daud. Lalu bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kegemaran, kesukaan akan firman Tuhan? Ketika firman mengatakan layanilah yang lain, tolonglah orang lain meskipun orang itu tidak menyukai kita, bahkan membenci kita. Apakah firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita? Atau melayani dan menolong orang lain itu justru menjadi beban bagi kita? Jika kita menyukai perintahnya, menyukai firman-Nya, semuanya itu dilakukan dengan sukacita. Namun saudaraku, memang harus diakui, bisa saja persoalan kehidupan, beban-beban yang begitu berat, yang menghimpit, membuat posisi kita begitu dalam terjatuh, seolah mati, dan itu menjadi masalah. Menggoda kita untuk berpaling dari kebenaran Tuhan. Pada saat itulah seolah tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi dari kejatuhan itu. Saat itulah godaan-godaan bagaikan air hujan yang tak kunjung berhenti. Pada saat itu pula kegemaran kita, kesukaan kita akan firman Tuhan diuji. Kesukaan kita akan perintahnya itu diuji. Seberapa setiakah kita kepadanya?
atau malah kita disibukkan untuk membangun alibi, membenarkan diri sendiri lalu menyalahkan pihak yang lain. Biasanya begitu ya, terjatuh, terhimpit, enggan merekoleksi diri, lalu mencari siapa yang salah, lalu membalasnya lebih berat dari apa yang ditimpakan kepada orang itu. Kapan selesainya? Perintah Tuhan adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka hukum kasih menjadi hukum yang utama. Kini kita dipanggil, sekaligus diingatkan untuk meneladan Daud. Sukailah firman-Nya, sukailah perintah-perintahnya, sukailah petunjuk-petunjuknya. Karena dengan itu semua, Bapa yang di surga menghidupkan kita, membangkitkan kita, menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dan setia, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami, menyentuh kami, memberikan pencerahan-pencerahan hidup. Terutama ketika kami melihat firman-Mu saat ini, kesaksian Daud, agar kami menyukai firman Tuhan. Sehingga tindakan-tindakan hidup kami upayakan untuk selaras dengan kehendak-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dimampukan mengarungi hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa masih di masa pandemi. Kami harus tetap bertahan, menjaga diri, protokol kesehatan. Kiranya Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan semuanya itu karena anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Bapa, ketika kami menghayati anugerah itu, izinkan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kailujengan.